Ulasan tentang laporan keuangan mata uang asing translasi. Ini kita akan membahas secara singkat saja ya, mata uang fungsional, mata uang lokal, sampai dengan pelaporan mata uang asing dengan metode translasi. Mata uang fungsional, inti dari mata fungsional ini adalah mata uang yang digunakan di lingkungan bisnisnya. Di lingkungan bisnis usaha ya. Jadi bentuknya adalah kumpulan dari lingkungan bisnis. Misalkan kalau di Eropa, untuk bisnis-bisnis di Eropa itu mata uang yang digunakannya apa? Apakah euro atau pounds? Kalau di Amerika atau di barat itu apa mata uang yang digunakan? Ataukah dolar atau euro ya? Seperti kayak ibadah haji atau umroh, atau yang perjalanan-perjalanan yang hubungannya ke luar negeri, itu mata uang tertentunya menggunakan mata uang dolar ya. Jadi dikurskan dolar. Apa saja yang digunakan di dalam mata uang fungsional? Pertama ini adalah untuk penentuan harga jual. Ya, penentuan harga jual, kemudian untuk pasar penjualan. Ini maksudnya jadi pada saat menjual barang tersebut, penggunaannya adalah penggunaan mata uang fungsional yang menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari negara itu ya. Negara yang menggunakan mata uang fungsional. Contoh kalau Indonesia membeli minyak mentah itu menggunakan kurs dolar ya. Kursnya menggunakan kurs dolar. Atau membeli BBM lah ya, bahan bakar minyak itu menggunakannya kurs dolar. Kenapa? Karena yang mengolahnya adalah dari perusahaan Amerika. Misalkan seperti itu. Pasar penjualan mata uang yang dinyatakan dalam mata uang. Bagi mata uang ini dinyatakan di dalam mata uang perusahaan induk. Ya. Kemudian pada saat penentuan pembebanan, transaksi-transaksi yang pembayaran-pembayaran. Dan di sini yang menggunakan mata uang fungsional. Pembiayaan juga sama ya. Pendanaan dalam hal ini membayar hutang itu masuknya ke pembiayaan. Kemudian volume transaksi dan kesepakatan antar perusahaan pada saat terjadinya pelunasan atau transaksi itu mata uang fungsionalnya apa? Selain itu ada foreign currency, mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jadi di sini gambarannya mata uang fungsionalnya misalkan dolar. Mata uang perusahaannya itu adalah rupiah. Nah, mata uang perusahaan itu yang rupiah disebutnya foreign currency, mata uang asing ya. Mata uang asing selain dari mata uang fungsional. Kemudian mata uang lokal, ini mata uang yang digunakan di negara asal si usaha tersebut bergerak atau beroperasi. Kalau mata uang pelaporan, jadi mata uang yang digunakan untuk pelaporan akuntansinya, konsolidasi. Nah, mata uang pelaporan dengan mata uang lokal ini cenderung sama ya. Mata uang pelaporan dengan mata uang lokal itu cenderung sama. Misalkan perusahaannya perusahaan Indonesia. Ya mata uang lokalnya apa? Rupiah. Mata uang pelaporannya apa? Ya juga rupiah karena perusahaannya perusahaan Indonesia. Walaupun perusahaan Indonesia tersebut mempunyai usaha di luar Indonesia. Entah itu di Singapura ya atau di Vietnam, tapi pada saat dikonsolidasikan mata uangnya adalah mata uang rupiah. Itu. Kemudian penggunaan dari mata uang fungsional. Pembuatan laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang perusahaan induk tergantung pada mata uang fungsional perusahaan anak di luar negeri. Karena pembukuan dalam mata uang lokal yang berbeda dengan mata uang fungsional, maka memerlukan translasi dan pengukuran kembali. Jadi kalau ada dua mata uang yang berbeda, itu tinggal dilihat apakah translasi atau pengukuran kembali ya, pengukuran ulang. Contoh di sini nih, ketika mata ininya perusahaannya Patriot Corporation. Ingat ini perusahaannya perusahaan Amerika. Berarti kalau perusahaan Amerika mata uangnya dolar ya.
memiliki perusahaan anak yang dimiliki sepenuhnya. Berarti di sini perusahaan anak ini 100%. Nama perusahaan anaknya Regal Corporation. Beroperasi di Inggris. Inggris itu mata uangnya adalah dolar. Inggris itu pounds. Kalau Amerika itu dolar. Itu kan dua mata uang yang berbeda. Kemungkinan translasi pengukuran kembali atas akun milik Regal sebagai berikut. Contoh di sini, mata uang fungsional. Apa ini artinya? Jadi mata uang, contohnya ya, asumsi yang pertama, mata uang fungsional bisnisnya ini pounds Inggris. Terus catatannya itu catatan ke dalam akuntansi. Catatan akuntansinya itu ke dalam mata uang pounds Inggris. Maka proses pengkonsolidasiannya ini disebutnya sebagai translasi. Translasi di dalam contoh ini, mata uang fungsional dengan mata uang catatan akuntansi sama-sama pounds Inggris. Sama-sama pounds Inggris. Translasi. Kemudian kalau yang kedua, mata uang di komunitas bisnisnya itu dolar Amerika, pencatatannya Inggris. Maka pada saat dipindahkan ke dalam pencatatannya pounds Inggris, dilakukanlah pengukuran kembali. Ya, dilakukanlah pengukuran kembali. Yang berikutnya kasus 3. Mata uang fungsionalnya euro. Kemudian mata uang catatan akuntansinya di sini bentuknya apa? Pounds Inggris. Ini ada 3 mata uang yang berbeda, ya. Kalau perusahaan Amerika kan berarti dolar. Mata uang yang diinjakannya dolar. Tapi mata uang di tempat lingkungan bisnisnya perusahaan Amerika itu euro. Dicatatlah sama anak perusahaannya Regal Corporation. Anak perusahaan Regal Corporation, karena ini dia kedudukannya di Inggris, berarti mata uangnya menggunakan pounds Inggris. Menyamakan euro ke pounds Inggris ini perlu pengukuran kembali dan translasi. Menyamakan euro dan pounds Inggris, menyamakan euro ke pounds Inggris ini perlu pengukuran kembali dan translasi. Kemudian transaksi antar perusahaan akan dianggap sebagai transaksi dalam valuta mata uang asing jika menghasilkan saldo piutang atau hutang yang didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas perusahaan induk atau anak. Transaksi dalam valuta asing antar perusahaan semacam itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian kurs yang umumnya dimasukkan dalam laba. Jadi di sini yang dianggap menggunakan valuta asing ketika ada piutang atau ada hutang. Ketika ada piutang atau ada hutang yang mata uangnya ini berbeda. Ketika ada piutang atau hutang yang mata uangnya berbeda. Pengecualian hanya akan diberikan apabila transaksi tersebut menghasilkan saldo antar perusahaan yang merupakan investasi jangka panjang, yaitu apabila penyelesaian tidak diharapkan dalam waktu yang dapat diramalkan di masa depan. Transaksi antar perusahaan memerlukan analisis untuk melihat apakah transaksi itu merupakan transaksi dalam valuta asing bagi salah satu keduanya atau tidak satu pun dari perusahaan afiliasi. Perusahaan induk dicontoh di sini meminjam 1,6 dolar. Ya, 1.600.000 kalau dalam dolar Inggris, tapi kalau dalam euro 1 juta dari perusahaan anaknya di Inggris. Nah, ceritanya si perusahaan Amerika ini nerimanya kalau dalam dolar 1.600.000. Perusahaan Inggris meminjamkannya dalam pound 1 juta. Analisis berikut menunjukkan bahwa baik perusahaan induk maupun perusahaan anak akan melakukan transaksi dalam valuta asing. Jika mata uang lokal perusahaan anak pounds merupakan mata uang fungsional. Ingat, disimak lagi nih, analisis berikut menunjukkan bahwa baik perusahaan induk maupun perusahaan anak akan melakukan transaksi dalam valuta asing.
Transaksi dalam valuta asing di sini berarti ada pertukaran nilai mata uang. Ya, pertukaran nilai mata uang. Jika mata uang lokal perusahaan anak merupakan mata uang fungsionalnya. Ya, mata uang lokal perusahaan anak merupakan mata uang fungsionalnya. Artinya mata uang pounds ini sama dengan mata uang yang dilaporkan. Ya, mata uang pounds ini sama dengan mata uang yang dilaporkan. Pounds ini mata uang fungsional. Contoh yang pertama, kalau mata uang dinyatakan dalam pound Inggris, mata uang fungsionalnya pounds Inggris. Transaksi dalam valuta asing kalau perusahaan anak tidak. Kenapa perusahaan anak tiga? Karena kan pounds dan pounds. Tapi kalau perusahaan induknya perlu. Kenapa kok perlu? Perusahaan induk nerimanya dalam bentuk dolar. Perusahaan anak ngasihnya apa? Perusahaan anak ngasihnya pounds Inggris. Jadi kalau perusahaan anak tidak perlu ada transaksi falasnya. Karena sama-sama mencatatnya dalam pounds. Tapi kalau di perusahaan induk, perusahaan anak wajib melakukan transaksi valuta asing. Begitu juga dengan perusahaan induk. Pounds dengan dolar itu tidak sama. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi mata uangnya tidak sama. Kasus kedua, pounds Inggris, kemudian mata uang fungsional anaknya dolar AS. Nah, ini berbeda. Anaknya membuat, induknya juga membuat, atau anaknya melakukan valuta asing, induknya juga melakukan valuta asing, karena berbeda. Dolar, pada saat dolar anaknya melakukan melakukan falas, sedangkan induknya tidak melakukan falas. Ya. Kasus keempat, dolar AS dan dolar AS. Anak tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan transaksi dalam falas, kemudian induknya juga tidak melakukan transaksi dalam falas. Mata uang yang dipinjamkan didenominasi dolar. Ya, kalau si induknya tidak, karena dia nerimanya dolar. Kemudian mata uang fungsional perusahaan anak dolar, anggapannya ya juga tidak. Ini kan, jadi si anaknya ngasihnya dolar, si induknya nerimanya dolar. Itu anggapannya. Kalau yang kasus ketiga, mata uang di mana pinjaman didenominasi dolar. Kemudian mata uang fungsional anaknya pounds. Nah, anak mencatatnya dalam pounds Inggris. Ya. Tapi si perusahaan induknya menerimanya dalam bentuk dolar. Berarti perusahaan induk tidak melakukan falas. Perusahaan anaklah yang melakukan falas. Karena pounds Inggrisnya ini. Nah, di sini adalah rangkumannya ya, penggunaan dari kurs yang digunakan. Apakah saat ini atau historis. Ini rumus ya, rumus di dalam penggunaan kurs pengukuran kembali mata uang fungsional, translasi ke mata uang entitas yang melaporkan. Jadi gambaran begini, pengukuran kembali mata uang fungsional ini kalau menggunakan mata uang yang berbeda. Jadi contohnya gitu aja deh ya. Jadi mau dia menggunakan pengukuran kembali atau apa, selama itu mau dia menggunakan pengukuran kembali atau translasi, yang jadi dasar kita adalah berapa nilai kursnya. Ya, yang jadi dasar penilaian kita adalah berapa nilai kursnya. Kalau untuk kas sampai dengan piutang tidak tertagih, ini menggunakan kurs saat ini. Kemudian translasi ke mata uang entitas juga sampai dengan saat ini semuanya. Dan di sini teman-teman kalau di dalam pembahasan soal tinggal dilihat saja nilai kurs yang disertakan di dalam soal itu. Apakah kurs saat ini, kurs histori, atau kurs rata-rata, atau kurs akhir tahun. Jadi ada 3 kurs ya, kurs saat ini atau kurs spot, kemudian
kurs rata-rata, kemudian ada kurs akhir tahun. Itu pada prakteknya. Penggabungan usaha di sini adalah proses afiliasi. Aktiva dan kewajiban entitas asing ditranslasi ke dalam dolar AS dengan menggunakan kurs saat ini yang berlaku pada tanggal penggabungan usaha. Jadi rumusannya, kalau pada saat ada mengakuisisi, maka yang digunakan adalah kurs saat ini. Pada saat mengakuisisi yang digunakan adalah kurs saat ini. Aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan dari operasi di luar negeri akan disesuaikan dengan nilai wajar mata uang lokalnya dan ditranslasi pada kurs yang berlaku pada tanggal penggabungan usaha melalui pembelian. Artinya di sini pada saat ada pembelian, akuisisi, maka kan semua aset ya atau yang dimiliki di dalam perusahaan yang diafiliasi tersebut disesuaikan mata uang lokalnya dengan kurs yang dengan kurs perusahaan yang mengakuisisi. Disesuaikan mata uang lokal dengan kurs perusahaan yang mengakuisisi. Pada saat apa? Pada saat tanggal pembelian. Pada saat tanggal pembelian. Setiap perbedaan antara investasi biaya dan transaksi aktiva bersih yang diakuisisi akan diperhitungkan sebagai goodwill atau kelebihan aktiva bersih yang diakuisisi melampaui biayanya. Apa ini artinya? Jadi kan ada nilai yang dibayarkan atau uang yang dibayarkan pada saat mengakuisisi perusahaan. Kalau nilai yang dibayarkan dengan harga si perusahaan tersebut masih ada sisanya itu bisa dialokasikan ke goodwill, hak paten, atau disesuaikan dengan yang ada di soal. Karena kita pembahasannya adalah untuk mengerjakan soal. Contoh di sini, perusahaan pounds Inggris ya. Sini ada nilai kelebihan 10.000 pounds Inggris. Tapi kita tidak perlu tahu berapa nilai akuisisinya ya. Di sini langsung kelebihannya aja 10.000 pounds Inggris. Diestimasi selama 5 tahun. Dan ini dibelinya pada saat tanggal 1 Januari 2006 ketika kursnya 1,50. Kemudian diketahui juga ada kurs rata-rata tahun 2006 1,45 dan diketahui juga kurs akhir tahun 1,40. Penyusutan atas kelebihan kurs tersebut. Nah, perhitungannya ya. Di sini 2.000 dolar dari mana? 2.000 pounds dari mana? 10.000 dibagi 5 tahun. Dapat kan? Tahun 2006 ininya buat estimasi penyusutannya 2.000 pounds dikalikan 1,45. 1,45 ini artinya yang terjadi di tahun 2006. Jadi menggunakan kurs rata-rata. Dapat hasilnya 2.900. Kemudian yang belum disusutkan sisanya. Sisa dari penyusutannya itu berapa? 8.000. 8.000 dikalikan kurs akhir tahunnya 1,40. Ya, 8.000 diinikan 1,40. Kerugian transaksi yang belum direalisasi 15.000 dikurangi 2.900 ditambah 11.200 ya. Hasilnya 9.000. Hasilnya 9.000. Bukan 9.000 ya. Hasilnya 900. Lalu di sini itu kan ada angka 15.000. 15.000 dari mana? 15.000 itu dari 10.000 dikalikan 1,50. Hasilnya adalah 15.000.
Harus disamakan kursnya ke dalam dolar juga ya, karena di sini yang menjadi pengurangnya adalah dolar. Jadi nggak nyambung kalau euro dikurangi dolar. Kerugian translasi yang belum direalisasi sebesar sekian-sekian. Kemudian jadi beban penyusutannya pada saat di tahun tersebut tuh berapa? Pada saat di 1 Januari 2000 euro dikalikan 1,50 hasilnya 3000. Yang belum disusutkan itu berapa? 8.000 euro dikalikan 1,50. 12.000. Akur itu 12.000 ditambah 3.000. Ya, jadi 15.000. Hak minoritas berarti ini kalau pembeliannya itu bukan 100%. Perhitungan jumlah hak minoritas dalam suatu perusahaan anak di luar negeri harus didasarkan pada laporan perusahaan anak yang ditranslasi atau diukur kembali. Demikian juga laporan keuangan milik investor asing harus ditranslasi atau diukur kembali sebelum metode ekuitas diterapkan. Kita lihat di contoh di sini. Pet Corporation, perusahaan Amerika, membayarnya dalam Amerika dalam dolar. Yang dibeli adalah perusahaan Inggris. Mata uangnya apa? Pounds. Ya. Ketika nilai buku aktiva bersih start sama dengan nilai wajarnya. Berarti antara yang dibayarkan antara yang tercatat dengan yang dinilai itu sama. Yang tercatat itu artinya yang ada di dalam neraca. Itu nilainya sama dengan nilai yang dinilainya, nilai wajarnya. Penggabungan usaha melalui pembelian tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Desember. Kursnya 1,50. Maka yang digunakan adalah kurs yang 1,50. Itu ya. Dikurskanlah ke dalam dolar. Dapat itu hasilnya 210 sampai dengan di bawah-bawahnya. Oke, sudah dikurskan ya. Kemudian di sini diketahui lagi di tahun 2007 pounds Inggris melemah terhadap dolar. Jadi ini kelanjutan dari yang 2006. Diketahui kurs saat akhir tahun 1,40, kurs rata-ratanya 1,45 dan di tahun 2007 membayar dividen 30.000 pounds. Membayar dividen 30.000 pounds tanggal 1 Desember. Saat itu kursnya 1,42 per pound. Ya. Itu cara bukan cara ya. Jadi keterangan lebih lanjutnya. Pada saat diakuisisi langsunglah dikurskan ke dalam perusahaan yang mengakuisisi. Yang mengakuisisi adalah perusahaan Amerika, berarti dikurskan ke dolar. Kemudian ada lagi di sini transaksi-transaksi yang berhubungan antara perusahaan induk dan anak. Ceritanya di sini ada pembayaran uang muka tanpa bunga 84 dolar. 84.000 dolar. Kalau di euro kan 56.000. Dilakukan tanggal 4 Januari ketika kurs masih 1,50. 56.000 kalikan 1,50 itu hasilnya 84.000. Uang muka dinyatakan dalam dolar. Diasumsikan mata uang fungsional STAR ditentukan sebagai pounds Inggris, berarti mata uang fungsionalnya adalah pounds ya, mata uang fungsionalnya adalah pounds. Uang muka pada PET merupakan transaksi dalam mata uang asing ya. PET itu kan perusahaannya PET itu menerima dalam bentuk pounds ya. Kemudian starnya memberikan dalam bentuk dolar. Itu kan berbeda, dolar ke pounds. Maka di situ ada valuta asing. Ya. Star menyesuaikan uang muka tahun 2007 yang menggambarkan kurs saat ini. Refleksi itu merupakan penggambaran ya atau penyataan kembali yang sedang terjadi 1,40.
Perhitungannya 84.000 dibagi 1,40 dikurangi 56.000 dolar. Apa ini artinya? Berarti di sini yang dalam dolar ya itu dinyatakan dulu dalam pounds. Yang dalam dolar dinyatakan dulu dalam pounds dengan cara membagi 84.000 dibagi 1,40 dikurang 56.000. Hasilnya berapa? 4.000 pounds. Itu hasilnya. Nah, kemudian di sini ada kertas kerja translasi. Nah, ini diinikan dulu, disesuaikan dulu ya. Disesuaikan mana yang menggunakan kurs saat ini, mana yang menggunakan kurs history dan lain sebagainya. 140, 145, 142 ini dari mana, Pak? Nah, ini ya. Nih, sudah ada di sininya keterangannya. Ini 140 kurs saat akhir tahun. 145 kurs rata-rata. Kemudian ada kurs kurs spotnya di sini. Nah, teman-teman tinggal dilihat saja ini apa bentuk dari ininya. Yang di dalam debit dikelompokkan ke dalam debit, yang di dalam kredit dikelompokkan ke dalam kredit. Selisihnya nanti tinggal dilihat lebih besaran mana, debit atau kredit. Ya, selisihnya nanti lebih besar mana, debit atau kredit. Kemudian di sini perhitungan apa ini? Pembayaran dividen. Di tahun tersebut itu kan ada pembayaran dividen. Kalau di dalam euro 30.000 ya, 30.000. Kalau di dalam ininya dolarnya 42.600. Ini dari mana 30.000 ya? 42.600, 30.000 kali 1,42. 30.000 kali 1,42 ya. Hasilnya 42.600. Kemudian menghitung laba komprehensif lainnya. Dilihat di sini di penyesuaian, di situ kan ada 28.600 ya. Kemudian investasi dalam startnya 93.200, laba dari startnya 121.800. 28.600 ini teman-teman bisa lihat dari sini nilainya ya, akumulasi komprehensif lainnya. Dan laba dari start 121.800 itu teman-teman bisa dapatin dari pembuatan ininya, laporan laba ruginya ya, 121.800. Sehingga investasi dalam startnya diketahuinya 121.800 dikurang 28.600 ya, hasilnya 93.200. Nah, ini pembuatan laporan keuangannya dengan cara merinci. Ini belum membuat konsolidasi ya, ini dengan cara merinci, belum membuat konsolidasi. Silakan disimak kembali ulasan ini.